Halo semua, selamat datang di channel Twist 12. Tempatnya membahas film-film dengan plot twist atau film-film dengan alur yang tak terduga. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan bahas film Spanyol berjudul Mirage yang dirilis tahun 2018. Film yang disutradarai oleh Oriol Paulo ini bercerita tentang perjalanan waktu yang penuh dengan teka-teki. Film dimulai dengan berita badai yang sedang melanda kota pada tahun 1989. Di sisi lain ada seorang anak sedang merekam dirinya yang bermain gitar. Anak ini bernama Nico Lasarte. Di tengah asik merekam permainan gitarnya, dia mendengar kegaduhan dari rumah tetangganya. Nico yang penasaran pergi menghampirinya. Ketika masuk ke dalam rumah tersebut, Nico begitu kaget, karena di sana tergeletak Nyonya Wes, sepemilik rumah yang sudah tidak bernyawa. Tak lama kemudian Angel Prieto, si suami pemilik rumah, turun sambil membawa pisau, hingga membuat Nico panik dan langsung berlari keluar. Tapi naas bagi Nico, tiba-tiba mobil melaju dengan kencang hingga menabrak Nico sampai meninggal, dan disaksikan Aitor, sahabat dan juga tetangga Nico. Lalu scene berpindah 25 tahun kemudian, tepat di rumah yang sama. Tapi kini rumah tersebut ditempati oleh pasangan muda bernama Vera yang seorang perawat, dan suami bernama David, serta anaknya bernama Gloria. Mereka baru saja pindah ke rumah ini. Di sisi lain, Aitor kini sudah dewasa dan menjadi pilot. Mereka masih tinggal di sana. Saat itu ibunya sedang memandang langit dan mengatakan kalau badai ini persis seperti 25 tahun yang lalu. Sementara itu ketika Vera dan David membereskan rumah, tanpa sengaja mereka menemukan barang-barang peninggalan rumah tersebut. Di sana ada alat perekam, kaset-kaset lama dan juga TV lama. Mereka mencoba menyalakannya, dan terlihat rekaman seorang anak sedang bermain gitar. Tapi tiba-tiba tayangan TV berubah menjadi berita pada masa 25 tahun lalu. Padahal kaset sudah tidak terpasang di sana. Mereka berdua pun tampak kebingungan. Pada malam harinya mereka mengundang Aitor ke rumahnya. Era mucho mejor partido y me dejaste escapar. ¿Por qué? Di sini diketahui Aitor ternyata pernah menjadi mantan pacar Vera, dan dia juga merupakan teman David. Saat itu Aitor datang bersama ibunya. Estábamos cotilleando las cintas que hemos encontrado, sin más. Lalu David menceritakan kejadian aneh yang mereka alami saat menyalakan rekaman TV tadi. Aitor pun mengatakan kalau anak kecil dalam rekaman tersebut adalah sahabatnya bernama Nico. Nico Lasarte. Y era mi mejor amigo. Dan dia telah meninggal tertabrak mobil, akibat panik melihat pembunuhan yang dilakukan tetangganya. Y entonces murió atropellado. Ketika malam hari, David mencari berita terkait pembunuhan tetangga Aitor. Dikatakan kalau si pembunuh sudah bunuh diri, dan dia ditangkap sebelum menguburkan mayat istrinya di rumah jagal miliknya. Pada malam harinya ketika mereka semua tertidur, dan badai semakin memburuk, tiba-tiba TV lama itu kembali menyala dengan sendirinya. Vera yang terbangun kemudian pergi melihat TV itu. Tapi ketika dia menekan tombol TV tersebut, tiba-tiba dia melihat Nico ada di dalam layar. Tidak lama kemudian, TV di layar Nico pun berubah dengan menampilkan Vera. Lalu Nico mencoba menyapanya. Hola. Vera sempat panik dengan segera mematikan TV tersebut. Tapi karena penasaran, Vera kembali lagi dan menyalakan TV. Nico kembali menyapanya. ¿Me estás viendo? Sí. Sepertinya mereka sekarang terhubung dalam dimensi waktu yang berbeda akibat badai yang terjadi. Nico mendengar suara gaduh dari tetangganya. Vera ingat cerita Aitor tentang kematian Nico. ¿Cómo sabes mi nombre? Lalu Vera langsung berusaha menahannya agar tidak pergi ke rumah tetangganya tersebut. ¿Tú antes vivías aquí? Mis vecinos pasa algo. Sí, pero no vayas. Sambil menjelaskan kalau dia tahu apa yang akan terjadi jika dia ke sana. Vera mencoba meyakinkan dengan menunjukkan artikel kalau dia akan meninggal jika pergi ke sana sekarang. Vera juga mengatakan kalau dia tahu besok sekolahnya akan diliburkan karena listrik akan padam. Verás que tengo razón. Untuk membuktikannya, Vera menyuruh Nico untuk melihatnya besok. Keesokan harinya, Nico menceritakan hal ini kepada ibunya. Ketika Nico sampai sekolahnya, benar saja apa yang dikatakan tadi malam, semua sama dengan yang diceritakan. Sementara itu di masa depan, Vera tiba-tiba terbangun di rumah sakit tempat dia bekerja. Tapi sepertinya perilaku semua orang tampak berbeda padanya. Dia disuruh mengoperasi pasien. Padahal seperti diketahui dia hanya perawat. Hay que abrirle ya. Dan dia sudah menjadi dokter sekarang. Doctora Roy, ¿está lista para vestirse? Merasa heran dengan apa yang terjadi, Vera langsung pergi dari rumah sakit tersebut dan bergegas ke sekolah anaknya. Tapi ketika sampai di sana, tidak ada yang mengenali Gloria anaknya. A Gloria Ortiz. Gloria
Miranda, soy Vera. Bahkan sampai gurunya tidak mengenali Vera dan anaknya. Vera pun langsung pergi ke kantor David suaminya dan menjelaskan semua yang dialami. He ido al colegio de Gloria esta mañana y no está. Tapi lagi-lagi David juga tidak mengenalinya. ¿Quién coño es usted y quién es esa Gloria? Akhirnya Vera pergi ke kantor polisi untuk menceritakan semua yang telah dilaluinya kepada detektif Lera. Setelah mendengar semua cerita dari Vera, detektif Lera meyakinkan kalau rumah yang dikatakan Vera bukanlah rumahnya. Hemos comprobado que ni vive Dan David bukan suaminya. Begitu juga Gloria. Dia tidak pernah ada karena tak ada data dan foto tentang anak itu. Jadi menurut detektif Lera, sepertinya Vera sedang mengalami halusinasi. Lalu Vera bersama detektif Lera pergi ke rumah sakit untuk diperiksa otaknya oleh Dr. Fell. Tapi hasil pemeriksaan menunjukkan kalau otak Vera tidak ada masalah dan dalam keadaan baik-baik saja. Di sana Dr. Fell menjelaskan kalau ini bisa saja akibat trauma. Karena dulu Vera pernah melakukan operasi kepada David. Dan dia juga pernah gagal melakukan operasi kepada gadis berumur 12 tahun. Untuk meyakinkannya, Dr. Fell menunjukkan ruangan Dr. Vera. Di sana terdapat berbagai penghargaan yang telah diterimanya. Ternyata selama ini Vera adalah dokter saraf terbaik di rumah sakit ini. Dengan semua penjelasan itu, tetap saja Vera tidak menerima kalau dia harus kehilangan anaknya. Lalu dia mulai berpikir dan bercerita kepada detektif Lera. Menurutnya pasti Nico telah selamat dan mengubah segala kehidupan dia. Kembali ke masa lalu. Nico yang telah terselamatkan dari kematian masih penasaran dengan tetangganya. Dia kemudian masuk dalam rumah tersebut. Betapa kagetnya Nico. Ternyata di kamar mandi tergeletak Nyonya West yang sudah tidak bernyawa. Nico ingin segera pergi dari sana. Tapi di waktu bersamaan, Angel Prieto, si pemilik rumah, juga sudah kembali. Lalu Nico bersembunyi di bawah tempat tidur. Di sana dia melihat jam tangan yang terukir huruf CM. Nico masih tetap bersembunyi untuk menunggu waktu yang tepat untuk pergi. Karena saat ini Angel sedang memotong tubuh istrinya. Di masa depan, Vera ternyata menuju rumahnya sendiri yang juga rumah Nico. Dia ingin mencari TV lama itu. Tetapi ternyata sudah tidak ada di sana. Dia juga mencoba browsing mencari nama Nicolas Sarte. Tapi yang muncul hanyalah buku fiksi berjudul Mirage karya Karen Sardon. Tapi tiba-tiba wanita pemilik rumah datang memergokinya. Di sana mereka sempat berdebat. Hingga muncul David yang ternyata sekarang adalah suami wanita pemilik rumah ini. David yang kesal lalu menyuruh istrinya untuk menelpon polisi. Llama a la policía. Dile que tenemos una intrusa. Mereka masih terus berdebat hingga badai kembali memburuk dan memadamkan listrik. Vera jadi berhasil kabur ketika polisi tiba di sana. Ternyata Vera bersembunyi di dalam mobil Aitor. Ketika Aitor mengetahuinya, dia langsung menghentikan mobilnya. Vera berusaha menceritakan hal-hal tentang Aitor yang dia ketahui, untuk meyakinkan Aitor agar ingin berbicara kepadanya. Aitor akhirnya mau berbicara dengan Vera. Vera mulai menceritakan masa lalunya dengan Aitor, dan berbagai hal yang telah mereka lalui. Aitor yang mendengar hal itu tidak percaya dan ingin segera pergi. Nicolas Sarte. Lalu Vera mengatakan kalau ini berhubungan dengan Nicolas Sarte, dan juga pembunuhan yang dilakukan Angel terhadap istrinya yang juga disaksikan Nico saat itu. Mendengar hal itu, Aitor jadi kesal. Karena seperti diketahui sekarang Angel Prieto telah menikahi ibu Aitor. Lalu Aitor pun langsung meninggalkan Vera. Saat itu di televisi sedang ditayangkan wawancara Karen Sardon, si penulis buku Mirage. Tak lama kemudian detektif Lera juga sampai di sana. Lalu Vera bersama detektif Lera pergi ke perpustakaan membaca buku karyanya. Dalam buku itu tercantum nama Nicolas Sarte. Dari sini Vera mencoba meyakinkan detektif Lera untuk membawa dia bertemu dengan Karen Sardon. Untuk membuktikan kalau apa yang dikatakan bukan halusinasi, tetapi kenyataan. Mereka pun menemui Karen. Di sini dijelaskan kalau Karen hanya bertemu dengan ibu Nico. Ibu Nicola yang menceritakan kalau anaknya diselamatkan oleh wanita dari masa depan melalui televisinya. Tapi semua itu menurut Karen hanya halusinasi dari ibu Nico. Dan Karen juga mengatakan kalau apa yang ditulis dalam bukunya adalah murni dari imajinasinya saja. Vera menanyakan Karen, apakah mungkin dia bisa mengembalikan kondisinya seperti semula? Karen juga tidak tahu. Tapi kalau saja bisa, itu semua harus dalam kondisi yang sama seperti dulu pertama kali semuanya berubah. Tempat sama, distrik yang sama, televisi dan semua peralatannya serta dalam keadaan badai yang sama. Vera kembali meminta bantuan detektif Lera supaya dia bisa mendapatkan TV lama milik Nico di rumahnya. Dia harus cepat, karena badai ini hanya berlangsung selama 3 hari. Tapi Lera tidak bisa menyanggupinya. Dengan bermodal cerita seperti ini, dia perlu hal yang lebih meyakinkan lagi. Vera jadi teringat artikel yang pernah David baca tentang Angel Prieto yang mengubur mayat istrinya di rumah jagal miliknya. Pada masa ini Angel Prieto tidak tertangkap, jadi mayat istrinya pasti di rumah jagalnya. Vera pun meminta detektif Lera memeriksa rumah jagal Angel Prieto, dan sekaligus membuktikan kalau apa yang dia katakan selama ini benar.
Lalu polisi pun dikerahkan untuk memeriksa rumah jagal milik Angel Prieto. Setelah cukup lama memeriksa di sana, akhirnya benar saja ditemukan tumpukan tulang manusia di sana. Tapi ini semua belum membuktikan apa-apa menurut detektif Lera. Polisi masih perlu waktu untuk memastikan semua ini. Vera pun menjadi kesal mendapat pernyataan tersebut. A todas las unidades, he perdido a Vera Roy. Detektif Lera malah memberikan dia secari kertas yang bertuliskan alamat hotel. Dan dia mengatakan kalau ini akan membawanya kepada Nicolas Sarte. Vera pun segera menuju kamar hotel tersebut. Saat pintu dibuka, ternyata di sana ada Monica, teman kerja Vera di rumah sakit. Vera memaksa ingin masuk melihat ada siapa di dalam. Tapi Monica terus menghalanginya. Kemudian Vera dengan cepat berlari masuk ke dalam. Di sana ada David yang selama ini ternyata telah berselingkuh dengan Monica. Jadi pada saat bersama Vera pun David ternyata telah berselingkuh. Lalu Vera memanfaatkan keadaan dengan mengancam David untuk mencari data alamat Nicolas Sarte. Karena David bekerja di bank, dia pasti punya akses untuk melihat alamat seseorang. Sementara itu Angel Prieto bersama istrinya Clara serta Roman kakak Clara dibawa polisi atas kasus meninggalnya Hilda West. Mereka bertiga pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Di sana mereka diinterogasi oleh detektif wanita dan detektif Lera. Dari sini diketahui kalau ternyata Hilda West telah memergoki perselingkuhan Angel Prieto dan Clara Medina di rumahnya. Hilda West yang begitu marah berusaha ingin menusuk mereka dengan pisau. Tapi tanpa sengaja akhirnya malah dia sendiri yang tertusuk oleh Clara dan jatuh hingga meninggal. Detektif Lera meminta Clara menunjukkan jam tangannya. Di sana terukir huruf CM, sama seperti jam tangan yang ditemukan Nico saat kecil, ketika dia bersembunyi di bawah ranjang. Jadi pada saat Nico kecil, dia sudah pernah melaporkan penemuan jam ini ke pihak polisi, yang kebetulan saat itu ditangani oleh detektif wanita yang sekarang menginterogasi mereka. Tapi karena kurangnya bukti, Nico kecil malah dianggap mengada-ngada hingga dia harus mengembalikan jam tangan tersebut kepada Angel Prieto. Nico kecil masih sering menunggu di depan TV. Melihat hal itu, ibunya kemudian membawanya ke rumah sakit untuk diperiksa kejiwaannya. Hingga akhirnya ibu Nico memutuskan untuk meninggalkan tempat tinggal mereka. Nico yang masih terobsesi dengan wanita masa depan tersebut hanya mengingat stasiun Valpineda, di mana pada saat berbicara sebelumnya dengan wanita itu, dia melihat papan bertuliskan Valpineda di sana. Lalu Nico kecil pun memutuskan untuk menunggu di stasiun Valpineda dan berharap suatu hari bisa bertemu dengan wanita tersebut. Hingga tanpa terasa waktu terus berlalu sampai Nico pun menjadi dewasa dan akhirnya berhasil bertemu dengan Vera. Nicolas Sarte ternyata dari detektif Lera yang mempunyai nama lengkap Nicolas Sarte Lera. Sementara itu Vera sudah mendapatkan alamat Nicolas Sarte melalui David. Dia pun bergegas pergi ke sana. Begitu sampai di sana, Vera begitu bingung karena di sana terdapat banyak fotonya bersama detektif Lera. Yang tak lain adalah Nicolas Sarte sendiri. ¿Dónde está? Vete a casa, mamá. Tak lama kemudian, Nico pun datang dan menjelaskan kepada Vera kalau dia juga tidak mengerti kenapa Vera saat itu tiba-tiba menemuinya di kantor polisi dan tidak mengenalinya, malah menceritakan kehidupan liburan bersamanya. Sebenarnya Nico juga sengaja menemuinya dengan Dr. Vel, dengan harapan supaya Vera dapat mengingat kembali. Porque yo la cambié. Vera hanya menjawab kalau dia menginginkan alat perekam dan TV lama tersebut, karena dia merasa tidak ingat apa-apa dengan keadaan saat ini. Vera yakin kalau Nico masih menyimpannya. Jadi dia berharap bisa mengatur kembali semuanya supaya dia bisa bertemu anaknya lagi. Por favor, quédate conmigo. Nico yang begitu mencintai Vera tidak ingin merubah keadaan ini. Dia terus berusaha meyakinkannya. Tapi sebaliknya dengan Vera, dia begitu ingin bertemu anaknya. Yo te salvé. Ahora te toca. Tidak ada cara lain, akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri dengan menjatuhkan diri dari atas gedung. Sesaat sebelumnya Vera berkata kepada Nico untuk giliran menyelamatkannya. Apakah semuanya sudah berakhir? Melihat Vera yang meninggal, Nico jadi panik. Dia segera menyalakan alat perekam dan TV lama tersebut untuk bisa menghubungkan dirinya sendiri pada masa lalu. Hola. Lalu Nico pun menjelaskan kepada dirinya di masa lalu agar tidak terobsesi dengan wanita itu, karena itu hanya akan membuat wanita tersebut terbunuh di masa depan. Bagaimana dengan Vera? Vera terbangun dengan kondisi yang sama seperti semula, di mana David tetap menjadi suaminya dan anaknya Gloria juga ada bersamanya. Vera pun tersadar kalau semua ini adalah berkat Nicolas Sarte. Lalu Vera pergi ke rumah jagal untuk membongkar mayat Nyonya West dan melaporkannya ke polisi. Dan di sanalah dia kembali bertemu dengan Nico yang sudah tidak mengingatnya. Pada akhirnya Vera bisa kembali memiliki Gloria anaknya Nico, dan bisa berhubungan kembali dengan Nico. solo que todavía no te acuerdas. Dan film pun berakhir.